Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fajrudin dari Prodi Penjaskes angkatan 2019A. Ini menjelaskan tentang pelajaran PPJ, yaitu dosen pengampunya adalah Pak Pugu Satya Asmara. Berkuliah di STKIP Gari Jombang. Menjelaskan tentang satu pengertian perencanaan belajar. Perencanaan belajar merupakan catatan-catatan hasil pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. Jadi di sini seorang guru itu harus pintar-pintar untuk menyusun rencana untuk belajar bagi siswa agar tujuan belajar yang disepakati sejak awal itu dapat terwujud dengan mudah dan maksimal. Peranan perencanaan dalam belajar. Perencanaan belajar ini sangatlah penting bagi sebuah pembelajaran. Ketika perencanaan pembelajaran ini baik, bisa dipastikan proses pembelajaran juga ikut baik. Yang kedua, penyusun KTSP atau kurikulum tingkat satuan produk. Kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara untuk digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Atau bisa juga disebut dengan KTSP. Ini merupakan bagian dari proses pembelajaran yang di situ isinya lebih rinci terkait tujuan, isi, dan bagian pembelajaran. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga, pengembangan silabus. Pengembangan silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan alat belajar. Landasan pengembangan silabus. Ada dua landasan dari pengembangan silabus, yaitu Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20. Prinsip pengembangan silabus: ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, dan konseptual, fleksibel, dan menyeluruh. Yang keempat adalah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Perencanaan pelaksana pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Fungsi rencana pelaksanaan pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana pembelajaran, sehingga dapat berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan pembelajaran efektif dan efisien. Kelima, indikator dalam pengembangan KTSP. Fungsi indikator sebagai: 1. Mengembangkan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Indikator yang menuntut kompetensi dominan pada aspek prosedural, menunjukkan agar kegiatan pembelajaran dilakukan tidak dengan strategi expository, melainkan lebih tepat dengan strategi discovery inquiry. Ketiga, pedoman
dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik, dan pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Pedoman melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang pelaksanaan serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian serta mengembangkan indikator penilaian. Pengembangan indikator penilaian harus mengacu pada indikator pencapaian yang dikembangkan sesuai dengan tuntutan SK dan KD. Itu penjelasan dari saya dengan rencana pembelajaran. Jika ada kata atau maksud yang kurang jelas, saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa. Sekian dari video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.